Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Melanjutkan kajian yang telah lalu. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada makna tauhid. At-tauhid itu diambil dari kata wahada syai' idza ja'alahu wahidan. Wahada syai', jikalau dia menjadikannya satu. Dan satu itu lawan dari dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ringkasnya bahwa satu itu lawan dari bilangan yang berbilang. Ya. Satu lawan dari banyak. Maka sesuatu yang satu adalah sesuatu yang berdiri sendiri, yang tidak memiliki sekutu, yang tidak memiliki sekutu. Adapun makna secara syariat, maka tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Artinya bahwa seluruh ibadah seluruhnya diberikan kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Hingga jadilah agama ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menyembahku saja, mengesahkanku saja di dalam beribadah. Dan Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan sembahlah Allah saja, dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan suatu apapun. Dalam ayat yang lain, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Beribadalah kalian hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya, walaupun orang-orang kafir itu membenci. Inilah makna tauhid menurut tinjauan syariat, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah makna tauhid. Kemudian tentang macam-macam tauhid. At-tauhid itu memiliki 3 macam. Yang ketiganya itu disarikan dari kitabullah azza wa jalla. Dan bukanlah pembagian ini pembagian yang berasal dari pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, akan tapi betul-betul hal ini disarikan dari Al-Quran. Macam yang pertama, apa yang disebut dengan tauhidur rububiyah, yang definisinya adalah ifradullah
Jalla wa Ala bi af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Di antara perbuatan Allah mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Maka ini semua perbuatan-perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dengan perbuatannya artinya bahwa ini semua hanya dilakukan oleh Allah. Jadi Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan. Ini yang dikenal dengan sebutan Tauhidur Rububiyah. Macam yang kedua, apa yang disebut dengan Tauhidul Uluhiyah, yang maknanya adalah ifradullah Jalla wa Ala bi af'alil ibad, mengesahkan Allah Jalla wa Ala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Di antara perbuatan hamba seperti berdoa, berharap, bertawakal, beristighatsah dan sebagainya. Sehingga makna mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan hamba, bahwa hamba harus memberikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dia berdoa meminta hanya kepada Allah, dia berharap hanya kepada Allah, dia bertawakal hanya kepada Allah, dia beristighatsah hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Maka inilah yang disebut dengan Tauhidul Uluhiyah. Macam yang ketiga, apa yang disebut dengan Tauhidul Asma'i was Sifat, yang definisinya adalah al-imanu bima athbatahu Allahu li nafsihi atau athbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya, atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri Allah. Saya ulangi, Tauhidul Asma' wa Sifat adalah beriman dengan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan pada dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan Tauhidul Asma' was Sifat. Maka ketiga macam tauhid ini betul-betul disarikan dari Al-Quran. Maka setiap ayat Al-Quran yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, seperti mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, maka ayat tersebut berbicara tentang tauhid apa? Ar-Rububiyah. Ingat ya, berkaitan dengan perbuatan Allah. Dan ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Saya ulangi. Maka setiap ayat di dalam Al-Quran
yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, seperti mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Maka ayat-ayat ini berbicara tentang tauhidur rububiyah. Dan hal ini banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-84 sampai 89. Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, milik siapa bumi dan seisinya? Jikalau kalian tahu, sayaquluna lillah, niscaya mereka akan mengatakan milik Allah. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mengingatnya? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Katakanlah, siapakah yang memelihara dan mengatur langit-langit yang 7, dan siapakah yang mengatur dan memelihara arsy yang agung? Sayaquluna lillah, maka mereka akan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa? Kalau kalian mengakui rububiyah Allah, kenapa kalian tidak bertakwa? Yaitu dengan cara hanya menyembah Allah saja, hanya beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kenapa kalian tidak berdoa dan meminta hanya kepada Allah? Kenapa kalian tidak bertawakal hanya kepada Allah? Kenapa kalian tidak berharap hanya kepada Allah? Gitu. Padahal kalian paham dan kalian telah tahu bahwa yang mencipta, menghidupkan, mematikan dan mengatur segala urusan hanya Allah yang melakukannya. Tapi kenapa kalian tidak beribadah hanya kepadanya saja? Kok justru kalian jatuh ke dalam penyekutuan kepada Allah? Kalian minta kepada berhala-berhala, kalian minta kepada pepohonan, kalian minta kepada benda-benda pusaka, kalian minta kepada jin, kalian minta kepada kuburan-kuburan. Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya itu kerajaan segala sesuatu, dan dialah yang melindungi dan tidak dilindungi? Jikalau kalian tahu, sayaquluna lillah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini pengakuan. Faqul au qul fa anna tusharun, katakanlah, bagaimana kemudian kok kalian bisa disihir, bisa dipalingkan, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru menyembah yang kalian anggap sebagai sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, padahal pertama bahwa bumi dan seisinya milik Allah, diakui. Langit yang 7 dan arsy yang mulia itu dipelihara oleh Allah, diakui. Kerajaan seluruh alam semesta ini hanya Allah yang menguasainya, itu pun diakui. Namun realitanya mereka
justru terjatuh ke dalam tindakan penyekutuan di dalam beribadah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, ayat-ayat ini berbicara pertama dari sisi perbuatan-perbuatan Allah. Maka inilah yang dikenal dengan apa? Dengan tauhidur rububiyah. Pada penggalan ayat yang terakhir terdapat pertanyaan-pertanyaan ketika realitanya antara pengakuan mereka dengan praktek amalan mereka justru bertolak belakang. Maka pertanyaan-pertanyaan tadi, Qul afala tadhakkarun, Qul afala tattaqun, Qul fa anna tusharun. Ini adalah pertanyaan yang sangat logis. Kalau kalian mengakui rububiyah Allah, semestinya kalian beribadah hanya kepada Allah. Namun kenapa kalian berpaling? Sangat aneh kalian itu. Nah. Dalam ayat yang lain, surat Yunus 31, Allah berfirman, Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepada kalian yang turunnya dari langit dan bumi? Siapakah yang telah memberikan rizki kepada kalian yang berasal dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Diakui. Namun pengakuan mereka tidak bermanfaat. Ketika praktek amalan mereka justru bertentangan dengan pengakuan mereka tersebut. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau beribadah hanya kepada Allah? Kalau kalian mengakui akan rububiyah Allah, nah kalian sendiri saja Allah yang ciptakan. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian, Allah yang telah mengatur urusan kalian seluruhnya. Nah sekarang kok kalian meminta kepada selain Allah? Kan aneh, sangat-sangat aneh. Kenapa kalian tidak bertakwa? Ya. Nah, maka sama ayat ini seperti ayat-ayat sebelumnya. Pada penggalan pertama berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, dan inilah yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah, ya, yang memberi rezeki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang menghidupkan dan yang mematikan, seluruhnya hanya Allah saja yang melakukannya. Berarti ini merupakan pengakuan terhadap tauhidur rububiyah. Adapun penggalan kedua, ya di sini pertanyaan yang sangat logis. Kalau seorang telah mengakui rububiyah Allah, ya, kalau orang telah mengetahui dia pencipta, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, sangat logis pertanyaannya. Maka ya, merupakan keharusan orang tersebut menyembah kepada yang telah menciptakannya, yaitu Allah. Kalau prakteknya justru sebaliknya, faqul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa kalau begitu? Nah,
Baik. Maka kesimpulannya, setiap ayat yang tersebut di dalamnya perbuatan-perbuatan Allah seperti mencipta, menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, maka ayat ini berbicara tentang apa? Tentang tauhidur rububiyah. Demikian pula setiap ayat yang tersebut padanya perintah untuk beribadah dan larangan dari perbuatan syirik, maka ayat ini berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah oleh kalian Allah saja dan janganlah kalian sekutukan Ia dengan suatu apapun. Dan banyak lagi ayat yang semakna. Demikian pula yang ketiga, setiap ayat yang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka ayat-ayat ini berbicara tentang tauhidul asma wa sifat. Maka dengan demikian kita ketahui bahwa pembagian tauhid yang tiga ini betul-betul berasal dari kitabullah azza wa jal, bukan dari pendapat-pendapat dan bukan dari pandangan-pandangan, akan tapi betul-betul berasal dari Al-Quran. Oleh karena itu para ulama mengatakan at-tauhidu salasatu aqsam, tauhidul uluhiyah wa tauhidul rububiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Bahwa tauhid itu tiga macam. Yang pertama adalah tauhidul uluhiyah, yang kedua adalah tauhid ar-rububiyah, dan yang ketiga adalah tauhidul asma' was sifat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang penjelasannya. Penjelasan tentang tiga macam tauhid tersebut di dalam Al-Quran. Ya. Ayat-ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang tiga macam tauhid tersebut sangat banyak. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, rabbil alamin, yang memelihara seluruh alam. Dan segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam. Segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam, dan kita merupakan bagian dari alam tersebut. Segala puji bagi Allah yang memelihara seluruh alam. Termasuk bentuk pemeliharaan adalah mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, dan mengatur segala urusan. Ini masuk dalam bagian pemeliharaan. Ya. Maka di dalam ayat ini terdapat penetapan tentang apa? Tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhid ar-rububiyah. Kemudian pada firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Maka di dalam ayat ini terdapat penetapan tauhid al-asma was sifat bagi Allah.
Allah tetapkan pada dirinya bahwa di antara namanya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya. Maka ayat ini berbicara tentang apa? Tauhid al-asma was sifat. Kemudian pada firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ya. Di sini juga pengakuan. Setelah mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang mencipta, mengatur segala urusan, dia mengakui rububiyah Allah, mengakui bahwa Allah memiliki nama-nama yang tinggi dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian di sini pengakuan tentang ibadah yang hanya diberikan kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ya, maka di dalam ayat ini terdapat penetapan mana? Tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Ini contoh pertama di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Terdapat 3 macam pembagian tauhid tersebut. Jelas. Sehingga pembagian ini bukanlah pembagian yang muhdath, pembagian yang baru, pembagian yang tidak ada asal usulnya, merupakan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat saja. Bukan. Betul-betul ini disarikan dan diambil dari Al-Quran, diambil dari Kitabullah. Nah, seperti ada yang demikian pula contoh berikutnya dalam surat An-Nas. Terdapat penyebutan 3 macam tauhid ini. Maka firman Allah yang berbunyi qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Rabb-nya manusia. Ya. Aku berlindung dengan Rabb-nya manusia. Aku berlindung dengan yang memelihara manusia. Siapa dia? Allah. Di sini terdapat penetapan tauhidur rububiyah. Pengakuan akan rububiyah Allah. Walaupun juga terdapat penetapan tentang tauhid al-uluhiyah, di mana yang dimintai tolong, yang dimintai perlindungan siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala saja. Subhanallah. Jadi 2 hal ini saling berkaitan. Ya, enggak bisa dipisahkan. Seorang yang mengakui tauhidur rububiyah, ya, semestinya dan sangat-sangat logis dia itu menyembah, ya, apa yang telah diakuinya tersebut. Seorang yang mengakui bahwa Allah adalah Rabb-nya sangat logis dan sangat layak, kemudian dia menyembah Allah dan minta perlindungan kepadanya. Nah, kemudian Malikin Nas, qul a'udzu birabbin nas. Ya, aku berlindung. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb-nya manusia. Malikin Nas, yang merajai manusia. Maka di sini terdapat penetapan tauhid al-asma was sifat. Al-Malik,
Allah Subhanahu wa taala Maharaja. Ya. Ilahin nas, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3. Ilahin nas, sesembahannya manusia, satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia. Maka pada kalimat ilahin nas terdapat penetapan mada? Tauhid al-uluhiyah. Jelas ya? Subhanallah. Dan demikian seterusnya. Bahkan seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Al-Quran itu seluruhnya berisi tentang tauhid. Ya. Nah, dan setelah kita baca pernyataan beliau ya di awal pembahasan, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa dibaca pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Diharapkan sesuai dengan kajian. Wallahu a'lam bishawab. Tauhid apa? Yang pertama tauhidul ilmi, terus wal amali. Kalau sebutkan Ibnul Qayyim di sisi depan itu at-tauhid al-ilmi, kemudian at-tauhidul amali talabi. Ya. Ya, ya. Beliau masukkan tauhidul asma wa sifat di dalam rububiyah Allah. Hah? Iya, al-ilm al-ma'rifah. Hakimnya. Ada yang membagi bahwa tauhid itu menjadi 4. Jadi ada penanya, bagaimana dengan tauhidul hakimiyah? Al-hakimiyah itu merupakan hak
dan memang merupakan kewajiban untuk bertahakum dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Wajib untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi al-hakimiyah itu masuk di dalam kategori tauhidul ibadah. Sebab ia adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jalla merupakan ketaatan kepada Allah, sehingga dia masuk ke dalam pembagian tauhidul ibadah. Dan perlu diingat bahwa pembagian tadi bukanlah pembagian tiga tauhid tadi bukanlah pembagian istilahi, hanya sekedar istilah atau pendapat atau ra'yu dan sebagainya. Akan tapi betul-betul diambil dari Al-Quran maupun diambil dari Al-Quran, Kitabullah Azza wa Jalla. Nah, sebab termasuk dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan taat kepadanya dan melaksanakan syariatnya. Oleh sebab itu, maka al-hakimiyah tidaklah dijadikan sebagai pembagian yang tersendiri. Jelas? Ya, kalau misalnya dibolehkan dan dibuka pintu ya seperti ini, ya, tauhidul hakimiyah misalnya, dibuka pintu secara khusus, ya, bahwa kita harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, memang betul itu, namun nggak mesti harus dibagi. Namun kalau misalnya seandainya dipersilahkan, ayo dibagi, maka akan muncul pembagian berikutnya nanti. Ya, seperti sholat misalnya, ya, sholat misalnya termasuk bagian dari macam tauhid. Nanti ada lagi pembagian zakat misalnya, puasa, ya toh. Pernyataan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Pernyataan benar atau tidak? Benar itu, kalimat yang benar. Akan tapi hal ini masuk dalam kategori apa? Tauhid al-ibadah atau tauhidul uluhiyah. Sebab termasuk di dalam ibadah adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu. Jelas ya? Nah, sehingga nggak perlu dijadikan sebagai jenis tersendiri atau macam tersendiri dari pembagian tauhid tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.